Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwa bidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfah lana indal karim. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrat musilatil hadratil awliya amma hadratal karamin, para alim, para ulama yang saya muliakan dan saya taati, kepada yang terhormat Bapak Ketua Penyiar Sholawat Wafidiyah Jombang Desa Desa Bapak Nur Wahyudi, dan juga Sohibul Bed Masyaikhul sekeluarga yang saya muliakan, hadirin bapak-bapak jamaah istilah yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, kula derek makmum di belakang beliau Al-Ustaz penata acara yang saya taati. Harapan hadirin, semoga kita semuanya sampai detik ini masih diperkenankan ikut berjuang di belakang beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah SWT, disyafaati oleh beliau Rasulullah SAW, sehingga dalam hidup kita yang hanya sekali ini di dunia ini tidak ada ulangan yang kedua kali. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujungnya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya hormati, kehidupan di akhir zaman ini mungkin kok cara wong Jawa ngarani geting. Mengapa? Karena fitnah akhir zaman ini sudah merajalela, mewabah ke seluruh di mana-mana. Tidak peduli menimpa apakah itu orang tua, anak-anak, sudah mewabah. Makanya saya mengutip dawuh Ustaz Aswan Balawi, di zaman ini untuk mencetak anak soleh solehah bagi kita sebagai orang tua ini tidak akan mudah di akhir zaman ini. Karena fitnah akhir zaman, mulai fitnah dari pembunuhan, fitnah dari penipuan,
sampai fitnah pornografi, fitnah perjudian, lebih-lebih dengan kecanggihan teknologi saat ini sudah merajalela. Kalau dulu pembunuhan dilakukan orang dewasa, sekarang anak-anak banyak melakukan pembunuhan. Bahkan pornografi kalau dulu hanya menetap di situs saja, sekarang sudah mulai menempel di YouTube yang sering kita tonton, di Facebook yang sering kita buka. Itu artinya di zaman ini hadirin tidak cukup kalau membentengi anak-anak kita hanya modal pinter, termasuk kita pinter ibadah, pinter ngaji, ini tidak cukup kalau tidak memiliki benteng yang kuat. Harus punya benteng. Apa itu bentengnya? Di dalam surat Al-Imran ayat 102, ayat ini familiar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Ini benteng. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah mati-mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Ini benteng bagi Allah di akhir zaman ini. Makanya banyak diserukan, bahkan di sholat Jumat diwajibkan untuk diserukan pesan takwa. Ya. Sampai nanti kurban apa? Bukan darah ataupun daging kurban yang bisa sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, melainkan takwa. Bahkan kemarin kita bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah, tujuan untuk mencetak benteng ini yang disebut la'allakum takwa. Dan sekarang Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita, tinggal akar bekas yang tentunya sampai detik ini kita simpan, kita gembol di dalam hati kita masing-masing. Apa? Ya takwa itu. Cuma pertanyaannya, takwa yang kita simpan di hati kita ini asli atau tidak? Murni atau imitasi? Nah, kita cek, karena ini sangat penting. Ini benteng kehidupan kita. Loh, mungkin ada yang bertanya, kok gak iman bentengnya? Bukan, karena iman itu dikatakan masih telanjang. Uryanun walibasuhu taqwa, maka pakaiannya adalah takwa. Mulai satu paket iman dan takwa bergandeng. Takwa ini benteng menentukan kita ini selamat atau tidak, menentukan derajat kita di sisi Allah nanti atau tidak.
Ingat loh hadirin, kita ini sudah lama meninggalkan dunia, ya. Hidup ini adalah perjalanan untuk menuju akhirat, kehidupan akhir. Maka datangnya hari, datangnya bulan, datangnya tahun, kita ini berjalan. Yang namanya perjalanan itu semakin maju ke depan, semakin dekat dengan tujuan, dan semakin jauh dari tempat asal. Itu perjalanan. Dan kita di dunia ini sudah berapa tahun? Ini perjalanan. Berarti saat ini akhirat sudah nampak di pelupuk mata. Itu artinya batas hidup kita di dunia ini sudah nampak di pelupuk mata, sedangkan dunia sudah jauh kita tinggalkan. Tapi ironisnya kita akhirat yang nampak di pelupuk mata justru masa bodoh, malah terpengaruh dengan kehidupan dunia ini sehingga tidak peduli melakukan sholat atau tidak, yang penting mencari dunia. Mestinya tambah dekat dengan akhirat, tambah dekat yang namanya batas hidup. Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya harus kita jadikan bekal akhirat yang sudah nampak di pelupuk mata. Jadi takwa ini benteng. Nah, takwa kita ini asli atau tidak? Karena Ramadan sudah meninggalkan kita. Kalau takwa kita ini asli, maka hari ini ada perubahan. Yang dulu mudah berbohong, sekarang menjadi orang yang jujur. Mengapa? Alasannya karena takwa. Takwa itu artinya tidak berani kepada Allah, takut kepada Allah, menjadi orang jujur. Yang dulu lesanya ini gampang menyek kancane, gampang menghina orang lain, gampang membuka aib orang lain, sekarang mudah menutupi aib orang lain. Alasannya karena takut kepada Allah. Ini takwa yang murni. Yang dulu hatinya mudah sombong, mudah takabur, sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Alasannya karena takwa Allah, takut kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, maka suatu saat Kanjeng Nabi datang kepada sahabatnya. Kebetulan sahabat itu saat itu sedang duduk-duduk mengobrol masalah fitnah Dajjal di akhir zaman. Dajjal, nanti Dajjal akan turun, menjelang kiamat akan turun. Fitnah Dajjal ini fitnah yang amat besar, sampai Rasulullah dalam hadis yang mulai Nabi Adam diciptakan sampai menjelang hari kiamat, sampai datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang terbesar selain fitnah Dajjal. Dajjal nanti datang ke dunia memporak-porandakan seluruh dunia, negara, kota-kota. Hanya Makkah dan Madinah Dajjal tidak bisa masuk. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau engkau bertemu Dajjal, kuatkan takwamu, kuatkanlah imanmu, walaupun harus terbunuh dengan Dajjal. Karena tidak ada yang mampu menghindar sampai begitu fitnah Dajjal. Akhirnya Kanjeng Nabi datang kepada sahabatnya dan dia mengatakan, wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang aku takutkan daripada fitnah Dajjal? Ada sahabat bertanya, apa sesuatu yang paling kau takutkan itu ya Rasul dari
inna akhwahu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa dirimu sekalian, lebih-lebih umat di akhir zaman, yaitu syirkul asghar, syirik khafi, syirik samar. Lalu sahabat bertanya, apa syirik khafi itu ya Rasul? Wa syirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud syirik khafi itu? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya, pamer. Itu syirik khafi. Loh, takwa kula kali panjenengan ini bila tidak murni maka akan bercampur dengan yang namanya syirkul asghar, bercampur dengan riya, sehingga tidak betul-betul lurus kepada Allah tapi bengkok. Nah, kita cek takwa kita ini murni atau tidak. Ini harus kita cek apakah kena virus bercampur dengan virus riya atau tidak. Karena riya itu menurut Sayyidina Ali yang termuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tertulis karangan Imam Ghazali, riya itu ada 3. Yang pertama kata Sayyidina Ali, yang selalu idza kana wahdahu. Pertama, malas bila dalam posisi sendirian, malas ibadah, bahkan senang maksiat bila dalam keadaan sendirian. Yang kedua, wayang syatu idza kana finnas, dan semangat bila banyak orang, semangat ibadah, bahkan bisa nahan maksiat bila banyak orang. Nah, kita cek hadirin, sholat kita, mujahadah kita. Kalau mujahadah kita di tengah orang kok semangat, di rumah kok tidak mujahadah, malas, ini jangan-jangan bercampur riya. Termasuk kita menangis, mujahadah di keramaian bisa menangis, di rumah kok tidak bisa. Ini jangan-jangan bercampur dengan riya. Terus yang ketiga, wa yazidu fil amali idza usniya alaihi wa yanqusu idza humma. Ibadahnya jadi meningkat bila dipuji dan menurun bila dicaci. Katirekan menurun ibadah. Jadi tinggal tambah dadi ibadahnya, sedekah tambah dadi, tapi kiran boten enten sing ngreken, males. Jadi jangan-jangan diri kita akan hati-hati, karena ini sangat penting menentukan selamat atau tidak. Karena itulah hadirin, maka dengan mujahadah inilah yang menjadikan iman kita yang nanti murni, yang melalui tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, takwa ini urusan kebersihan hati. Tinggal sejauh mana kita mengupayakan mujahadah ini sehingga
mujahadah ya sayyidi yang kita kontinukan, yang kita selalu istiqomahkan, ini tidak hanya menjadi bacaan tapi menjadi aliran hidayah yang mengalir di lisan kita, yang mengalir di perbuatan kita, yang mengalir di akal pikiran kita, sehingga menjadi figur Rasul, gambaran Rasul, karena mengalirnya sholawat di dalam diri kita. Nah, tinggal itu. Makanya ya, mari di akhir zaman ini, umur yang sekian, yang batas waktu sudah nampak di pelupuk mata, akhirat nampak di pelupuk mata, marilah hadir di sini kita sama-sama berbenah diri. Yang dulu keras, yang dulu mudah marah, yang dulu mudah ngambul polek, wonten ngersane Gusti Allah, sekarang pelan-pelan mari kita sama-sama berbenah diri. Lesan yang dulu gampang menghina, sekarang mari sama-sama berbenah diri, kita jadikan lesan kita ini menjadi lesan yang baik. Karena apa? Karena nampak di pelupuk mata akhir. Jangan sampai kita terbuai dengan urusan kehidupan ini, yang mana dikatakan Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Artinya watak atau sifat daripada dunia itu hanyalah permainan. Maka kalau kita sampai urusan dunia kita 100%, tapi urusan akhirat lemah, ini menunjukkan bahwa kita terbuai permainan kehidupan ini. Karena itu mari sedikit waktu apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan manfaat diridani kalian Gusti Allah, dan kita semuanya diakui ya, walaupun kita penuh dosa, diakui menjadi penderek beliau mu'alif radhiyallahu anhu, makmum di belakang beliau Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan walaupun hari ini kita tidak bertemu dengan Rasul, setidaknya nanti kita bisa